wa kitabin mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nikmat yang besar, yaitu cahaya, wa fi kitabin mubin, dan kitab yang jelas. Ahli tafsir menjelaskan ma muraddu bin nuri hazhil ayah. Apa maksudnya kata-kata nur dalam ayat ini? Muraddu bin nuri huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata nur dalam ayat ini adalah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa telah datang nikmat dari Allah untuk kalian manusia, yaitu nur, yaitu Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat yang besar. Wa fi kitabin mubin, yang dibawa oleh baginda Rasulullah juga nikmat yang besar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ternyata saudaraku yang berbahagia, nikmat dengan kedatangan baginda Rasulullah adalah nikmat yang besar. Sehingga kata ahli tafsir dan para ulama, apabila baginda Rasulullah tidak hadir ke bumi ini, maka tidak ada kemuliaan. Semuanya tidak punya kemuliaan. Bulan Ramadan yang sangat mulia, apabila baginda Rasulullah tidak ada ke bumi, maka bulan Ramadan juga tidak akan ada. Al-Quranul Karim yang diturunkan nuzul Quran pada Ramadan, tidak akan ada ini Al-Quran yang mulia apabila baginda Rasulullah tidak ada. Demikian juga Lailatul Qadar, apabila kita beribadah di malamnya sama dengan 83 tahun pahala. Tetapi apabila baginda Rasulullah tidak ada di muka bumi ini, maka kemuliaan Lailatul Qadar juga tidak akan ada. Begitu juga kemuliaan yang lain, termasuk hari Jumat yang pada saat ini kita rasakan bersama, yang mana kata Rasulullah bahwa apabila hamba-hamba ini mendatangi salat Jumat, ini seperti kita mendatangi Ka'bah. Bahkan khusus orang-orang fakir, orang miskin yang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, Rasulullah menjelaskan al-Jum'ah hajjul fuqara, bahwa Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir, hajinya orang-orang yang tidak berduit, yang tidak mempunyai kemampuan dan kelapangan. Bahkan dikatakan ketika kita datang salat Jumat, orang yang pertama akan mendapatkan pahala seolah-olah berkorban 1 ekor onta, selanjutnya 1 ekor sapi, orang yang ketiga berkorban 1 ekor kapsan kambing besar, seterusnya seolah-olah bersedekah telur. Kemuliaan Jumat ini juga tidak akan ada apabila baginda Rasulullah SAW tidak ada, saudaraku yang berbahagia. Wajarlah kalau dikatakan Rasulullah adalah seperti nur, seperti cahaya yang menerangi semua alam raya. Allah kembali menguatkan dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat, untuk cahaya, penerang semua alam semesta ini. Dalam kitab-kitab salawat sering kita dengar, anta syamsu, anta badrun,
anta nur fauqa nur. Ya Rasulullah diibaratkan seperti matahari yang menyinari semua alam semesta. Rasul digambarkan seperti bulan purnama yang memberikan cahaya sealam semesta. Bahkan Rasul di atas daripada semua cahaya, di atas daripada semua penerang. Itulah baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadits qudsi, qala Allah Ta'ala li Adam salatu wassalam, Allah berfirman kepada Adam, nenek moyangnya kita semua manusia. Apa kata Allah? Ya Adam, laula an Muhammad, andai kata bukan karena Muhammad, ma halaktuka wa ma halaktul jannah, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Adam. Aku tidak menciptakan manusia kalau bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku tidak menciptakan surga. Dalam hadits qudsi yang lain, aku tidak akan menciptakan alam semesta kalau bukan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya baginda Rasulullah. Dan Allah buktikan kemuliaan Rasulullah. Setiap pintu surga tertulis di depan pintu surga, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam bertanya, siapa itu ya Allah sesudah namamu? Itulah Muhammad. Aku tidak ciptakan engkau kalau bukan karena Muhammad. Namanya Allah disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Bagaimana mulianya Rasulullah. Dalam ilmu tauhid, apabila kita bersyahadat, hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak mengatakan wa Muhammadar Rasulullah, syahadat kita batal, tidak sah. Karena rangkaian kalimat ini harus disatukan. Apabila kalian taat kepada Allah, cinta kepada Allah, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan kepada manusia, kepada umatmu wahai Muhammad, apabila mereka mencintai Allah, apabila mereka merasa beriman kepada Allah, maka mereka harus mengikutimu. Baru aku akan cinta kepada mereka, baru aku akan terima semua ibadah mereka. Jumat, apabila tidak ada khatib baca salawat, Jumat kita tidak diterima, batal dalam hukum fikih. Sembahyang kita 5 waktu, saudaraku yang berbahagia, apabila di tasyahud akhir tidak ada baca salawat kepada baginda Rasulullah, semua sembahyang kita batal, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Jangankan kita manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, Allah dan malaikatnya saja memuliakan baginda Sayyidina Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan. Bagaimana kita umatnya ini? Tidak bersyukurkah kita? Tidak kita muliakan baginda? Tidak kita cinta Rasulullah? Satu kisah yang terakhir sebelum kita selesaikan khutbah ini. Kita lihat bagaimana kecintaan sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab tabarruk. Tabarruk yang dibolehkan dalam syariat. Anas bin Malik meriwayatkan, apabila Rasulullah hendak salat, maka aku yang akan mengambilkan air wudhu baginda. Maka setelah wudhu, semua sahabat mengejarku.
ada sisa air wudhu Nabi. Ini dikejar oleh semua para sahabat, sehingga Anas bin Malik terdesak biasanya. Untuk apa? Mereka mengambil sisa air wudhu Rasulullah, mereka sapu ke tubuh-tubuh mereka karena cintanya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila ada sahabat yang mengejar sisa air, dia tidak mendapatkan air tersebut, maka dia pegang tangan saudaranya yang sempat basah dengan bekas air wudhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih Muslim. Bagaimana kecintaan mereka? Mereka tidak akan membiarkan baginda Rasulullah tertusuk duri sedikit pun. Tidak membiarkan Rasul merasakan sakit sedikit pun. Ketika hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, hijrah itu juga bertepatan Rabiul Awal. Ketika Rasul dalam keadaan dahaga di padang pasir yang luas, matahari 40-50 derajat, maka Abu Bakar segera mencari air untuk menghilangkan dahaga Rasulullah. Ketika Abu Bakar mendapatkan air, dipersilahkanlah Rasulullah minum. Setelah Rasulullah minum, sehingga dahaganya hilang, hausnya hilang, Rasulullah mempersilahkan Abu Bakar untuk minum kembali. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, ketika aku melihat engkau dalam keadaan tidak haus lagi, dahagamu sudah hilang ya Rasulullah, maka seketika itu juga dahagaku sudah hilang ya Rasulullah. Walaupun saya tidak minum air, tetapi apabila saya melihat engkau minum sehingga dahagaku hilang, maka otomatis dahagaku juga sudah hilang ya Rasulullah. Ini kecintaan sahabat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa iktibar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani qala ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah saya, maka dialah yang mencintai saya. Barang siapa yang mencintai saya, menghidupkan sunnah saya, akan bersama saya nanti masuk di dalam surga. Jadi tanda kita cinta kepada Nabi, Nabi tidak bersama kita lagi untuk berjuang. Tetapi cara kita untuk cinta kepada Nabi, hidupkan semua sunnah-sunnah Nabi. Apa itu sunnah-sunnah Nabi? Hidupkan masjid. Masjid adalah peninggalan Nabi. Hidupkan salat berjamaah, hidupkan baca Quran setiap hari, hidupkan zikir pagi petang, hidupkan silaturahmi, hidupkan ziarah.